Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Komalasari dari kelas 2A. Adapun maksud dan tujuan diadakannya Zoom ini untuk melakukan penyuluhan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara penyuluhan ini. Adapun susunan acara pada penyuluhan kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya-jawab, yang keempat penutup, dan yang terakhir sesi dokumentasi. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi pemaparan materi. Izin share screen ya. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu implementasi nilai moral Pancasila dalam mewujudkan generasi anti korupsi. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu definisi korupsi, definisi moral, penerapan nilai moral Pancasila, korelasi penerapan nilai moral, dan peran mahasiswa. Nah, korupsi adalah secara harfiah, korupsi adalah sesuatu yang buruk, busuk, dan merusakkan. Dalam KBBI, kata korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor. Jadi, korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Kemudian, di sini ada video animasi pendidikan anti korupsi. Cik, sebelum pulang kita bayar SPP dulu yuk. Yuk. Nah Isam, sekolah lagi dapat bantuan dari pemerintah. Jadi uang SPP-nya masih sisa. Dikembalikan lagi ya ke orang tua. Uangnya kembali banyak, Ci. Bisa buat main PS. Us, nggak boleh gitu. Kan kata Ibu TU tadi dikembalikan ke orang tua. Ah, nggak apa-apa. Kan orang tua nggak tahu. Aduh, sakit. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu ngambil hak orang lain, berarti kamu udah korupsi. Hah? Korupsi kan ngambil uang negara banyak juta. Menyengsarakan rakyat miskin. Nakal banget ya pokoknya. Kalau aku kan cuma ambil dikit uangnya orang tua. Sama aja. Kalau ambilnya uang orang tua, namanya koruptor cilik. Kalau dari kecil aja udah korupsi uang orang tuanya sendiri, bisa-bisa besok besar jadi koruptor gede yang di penjara. Ih, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Ya udah, uangnya aku kembalikan ke ibu. Hihi, gitu dong. Assalamualaikum, Isam pulang. Ibu,
Sekolah lagi dapat bantuan dari pemerintah, jadi uang SPP-nya masih sisa. Ini Isam balikin ke ibu. Wah, anak ibu jujur sekali, pintar. Nih, ibu kasih sebagian buat Isam, karena udah jujur. Wah, makasih. Ci, kita bisa main PS. Cici mau ikut juga. Baik, semoga setelah melihat video tersebut kita mendapat hikmahnya dan bisa menarik manfaat dari video tersebut. Lalu, yang selanjutnya ada moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang berarti kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Lalu yang selanjutnya ada penerapan nilai moral Pancasila. Pada sila pertama, agama menetapkan wajib hukumnya bagi manusia untuk selalu berusaha jujur dalam segala hal, apapun baik lisan dan juga perbuatan. Sifat ini adalah dasar dan juga sebuah patokan atau pedoman sebuah kepercayaan karena kejujuran dapat membawa manusia pada kebaikan. Lalu sila yang kedua, seperti mengakui persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta membela kebenaran dan juga keadilan. Lalu, pada sila yang ketiga, penerapannya adalah pelaku korupsi itu hanyalah mementingkan pribadi. Tidak ada rasa mau rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bahkan bisa dibilang tidak ada cinta tanah air karena perilaku korupsi cenderung mementingkan nafsu dan juga kepentingan pribadi saja. Kemudian pada sila yang keempat, yaitu mencerminkannya seperti mengutamakan antara kepentingan negara dan juga masyarakat, tidak ada pemaksaan kehendak, putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan juga keadilannya. Sedangkan pada sila yang kelima, yaitu adil terhadap sesama dan dapat menghormati setiap hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tindakan korupsi dapat juga menunjukkan ketidakadilan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada korelasi penerapan nilai moral. Dalam memberantas generasi anti korupsi, dibutuhkan nilai moral dan budi pekerti yang tertanam pada diri seseorang. Penerapan nilai moral sudah bisa diterapkan dari usia dini hingga usia menuju matang. Penerapan ini telah dilakukan sejak sekolah dasar hingga saat ini kurikulum masih mengadakan penerapan nilai moral melalui mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi di setiap perguruan tinggi. Korupsi bukan hanya suap menyuap dan memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi bisa terjadi di mana saja dan dengan siapa saja. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang menjadi landasan agar korupsi tidak membludak. Contoh kecil yang biasanya terjadi di lingkungan mahasiswa ialah titip absen dan juga mencontek. Kemudian yang terakhir ada peran mahasiswa. Nah, peran mahasiswa ini dibagi dua. Ada peran mahasiswa secara individu dan juga komunitas. Peran mahasiswa secara individu yaitu tidak melakukan tindakan koruptif dalam kehidupan sehari-hari seperti mencontek atau memanipulasi data akademik. Selanjutnya ada bersikap kritis terhadap kebijakan internal kampus yang berpotensi membuka peluang korupsi seperti dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Kemudian, peran mahasiswa dalam komunitas yaitu mengadakan seminar, diskusi atau kampanye untuk memberikan pemahaman tentang budaya korupsi pada rekan yang lain. Kemudian,
Membentuk kelompok atau organisasi yang fokus pada pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Dan yang terakhir, dapat mendesak pihak kampus untuk menerapkan kebijakan yang transparan, serta memastikan undang-undang terkait pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Baik, pemaparan materi telah selesai. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada yang ingin bertanya, saya persilakan. Kamu juga antara nominasi jadwal dan upaya mewujudkan ekspor. Baik, saya langsung jawab. Pertanyaannya kan, apa hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan upaya mewujudkan generasi anti korupsi? Nah, jadi nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi moral bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila secara langsung bertentangan dengan tindakan korupsi. Secara garis besar, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam upaya mewujudkan generasi anti korupsi. Karena yang pertama, nilai-nilai Pancasila mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan persatuan yang bertentangan dengan tindakan korupsi. Yang kedua, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, diharapkan terbentuk karakter generasi muda yang berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Lalu yang ketiga, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila akan membuat generasi muda sadar akan dampak buruk korupsi bagi negara dan masyarakat. Nah, dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap pada kepentingan bersama, sehingga terhindar dari tindakan korupsi. Baik, apakah sudah jawab? Dan Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Kita telah berada pada sesi yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum saya tutup penyuluhan kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Nah, jadi korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia, yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat. Dengan menginternalisasi nilai-nilai moral Pancasila sejak dini, kita dapat membentuk generasi muda yang berintegritas dan berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari awal hingga akhir yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Marilah kita tutup acara penyuluhan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.